Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Kali ini saya akan memberikan sebuah forecasting kembali atau suatu analisis mengenai bagaimana proyeksi untuk Bitcoin ke depannya dalam jangka panjang. Oke, dari video kemarin di mana kemarin saya memberikan suatu analisis adanya satu kesamaan pola head and shoulders di sini di area ATH dengan area yang ada di zona sekarang terjadi ya. Kemudian untuk sekarang saya mau memberikan sesuatu yang baru kembali, di mana ada sebuah channel besar yang terbentuk dari Bitcoin dari suatu fase, di mana saya mau mengambil fase tersebut mulai dari ATH 2017 ya. Jadi di sini ada suatu parallel channel ya. Ada parallel channel, di mana channel di sini ini mengindikasikan bahwa Bitcoin membentuk suatu parallel channel, di mana parallel channel di sini mampu untuk memberikan kekuatan bagi Bitcoin untuk bull run setelah terjadi breakout. Kemudian untuk sekarang kita juga melihat ada sebuah parallel channel di sini ya. Di mana parallel channel di sini juga cukup sangat tepat jika kita aplikasikan ke dalam candlestick yang ada pada masa sekarang, di mana terlihat dengan jelas ya di sini Bitcoin membuat skema yang cukup baik ya di sini untuk bergerak sesuai dengan channelnya. Begitupun pada masa sekarang juga bergerak sesuai dengan channelnya, dan kita belum keluar dari channel tersebut. Oke, kita lihat bahwa setelah di tahun 2020 ya, tahun 2020 Bitcoin mampu breakout dari parallel channelnya di sini dan bull run menuju area hampir 70.000. Dan di sini kita lihat juga Bitcoin hampir untuk breakout untuk kembali menciptakan ATH barunya. Ya, mungkin ini yang kita harapkan sekarang ya, karena sudah terlalu jenuh turun dari 2021 sampai sekarang 2023, walaupun sudah naik dari angka 16.000 ke angka 27.000 pada harga sekarang, tetapi nyatanya belum mampu memberikan dampak yang cukup baik, terutama untuk altcoin ya, yang masih berada di zona bawah. Dari beberapa besar altcoin juga masih cenderung sideways di area bawah, belum melakukan pergerakan yang cukup besar. Kemudian dari parallel channel di sini ada sebuah support yang cukup baik, di mana support di sini kita ambil dari tahun 2017 sampai sekarang, dan di sini kita melihat masih menjadikan support trendline di sini suatu support yang cukup baik, sehingga kita mendapatkan sebuah area atau pengerucutan area, di mana area ini menjadi sangat tipis untuk zona akumulasi atau zona konsolidasinya, di mana pada segitiga di sini ya. Jadi kita bisa menarik kesimpulan di sini sesungguhnya bahwa kita mempunyai titik support dan resisten yang cukup penting, di mana titik support pada garis kuning di sini yaitu kita bisa melihat pada area sekitar 22.000 ya. Ya, kita asumsikan aja di sini sekitar 20 sampai 22.000 itu merupakan support yang sangat penting untuk Bitcoin saat ini, karena support ini tercipta sejak Bitcoin memulai bull run pada tahun 2017. Jadi selama ini Bitcoin belum pernah breakdown dari trendline di sini, sehingga menjadikan support di sini sangat kuat. Di sini kita lihat pernah terjadi suatu breakdown ya, yang di sini dipengaruhi oleh adanya kasus COVID dulu ya, yang cukup besar, sehingga menyebabkan adanya dump. Tetapi tidak lama Bitcoin langsung rebound dan kemudian breakout. Di sini saya memberikan suatu garis merah di sini ya, pada tanggal 21 Februari 2022. Garis ini merupakan garis di mana Rusia mulai melakukan invasi terhadap Ukraina, dan kita semua juga tahu dalam beberapa hari yang lalu ya, atau kemarin lah, masih baru banget ya,
di mana pasukan Hamas menyerang Israel, di mana itu menjadi suatu instrumen penting terhadap apa yang akan terdampak bagi dunia ekonomi. Jika kita lihat ya, di mana Rusia menginvasi Ukraina, tidak lama setelahnya ekonomi turun. Dan di sini kita juga telah memasuki fase perang yang baru antara pasukan Hamas dan juga Israel. Kita tidak akan tahu sampai kapan itu akan berlangsung, tapi yang jelas kalau bicara mengenai tanah Palestina itu akan terjadi sampai akhir zaman. Jadi tidak akan ada habisnya. Jadi mulai dari sini, ini adalah area di mana perang dari Hamas dengan Israel dimulai. Kita tidak tahu dampaknya nanti seperti apa terhadap ekonomi, tetapi kemungkinan besar akan ada sesuatu yang mempengaruhi ekonomi. Di sini saya ada dua skema ya pada pola yang ada pada parallel channel di sini, di mana jika sampai perang antara Hamas dan Israel memberikan dampak ekonomi yang cukup buruk ya tentunya, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nantinya akan ada suatu gejolak ekonomi yang cukup besar, di mana parallel channel di sini mungkin bisa menjadi acuan ke depan untuk mencari di mana support dari Bitcoin. Tentunya yang pertama adalah di area 20 sampai 22.000 sesuai analisis HNS kemarin ya. Mungkin hanya sedikit kemudian mantul untuk breakout. Tetapi jika dampak itu cukup besar, mungkin parallel channel di sini akan memberikan suatu segmentasi yang berbeda, di mana ketika kita lihat dulu waktu zaman Covid di sini, parallel channel di sini memberikan support yang cukup bagus di area support bawahnya di area sini ya. Dan dari situ Bitcoin mampu untuk mantul kembali dan breakout sampai menuju bulurannya. Sehingga jika ada ekonomi yang terdampak, maka saya mungkin bakal berasumsi kita akan meretest support yang ada pada area bawah di sini, di area support dari parallel channel, yaitu mungkin di angka 9.000 atau di 10.000. Itu adalah skenario terburuknya, atau mungkin hanya bisa sampai area middle dari parallel channel di area 20.000 kurang lebih ya, maksud saya di area bottom kemarin di area 15 atau 16.000 di sini. Mungkin itu bisa, itu adalah skenario terburuknya. Tapi jika mampu untuk breakout dari level ini, maka jelas bahwa Bitcoin akan segera memulai bulurannya, dengan syarat kita harus breakout dari level 31.000 di sini untuk breakout. Walaupun breakout dari trendline parallel channel di sini, tetapi belum melebihi di sini di area 31, itu masih belum aman karena rawan untuk terjadi fake breakout dan kemudian akan turun kembali. Itu masih juga mungkin akan terjadi ke depannya. Jadi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah kita membuat suatu parallel channel yang sama ketika fase downtrend dari 2017 atau 18 ya, dari 2018, dan juga fase downtrend di mana kita juga mengalami mulai tahun 2021 di sini. Dan titik untuk breakout di sini adalah kita harus keluar dari parallel channel dan breakout lebih tinggi dari level 31.000. Itu untuk titik breakoutnya. Dan kita juga mempunyai support penting di area 20 atau 22.000, karena di sini merupakan support yang cukup penting bagi Bitcoin, karena support di sini cukup panjang dan cukup kuat terlihat ya. Dan jika potensi turun itu akan terjadi, maka kita bisa melihat potensi-potensi di mana penurunan akan terjadi, yaitu yang pertama kita tahu bahwa akan ada di area 20 sampai 22.000. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan berada pada middle parallel channel, yaitu di area 15 atau 16.000 sesuai bottom sebelumnya yang ada di sini. Kemudian jika memang ekonomi terdampak cukup besar, maka support dari batas bawah dari parallel channel, yaitu mungkin di area 10.000 atau 9.000, itu mungkin akan menjadi support penentu bagi Bitcoin setelahnya. Karena jika level support di sini tersentuh, maka
saya yakin tidak butuh waktu lama setelah sentuhan terakhir pada level 9 atau 10.000 di sini, maka akan dengan sangat cepat Bitcoin akan melakukan rebound bahkan breakout sehingga menciptakan bull run-nya yang baru seperti layaknya dulu ketika terjadi COVID di sini. Oke, mungkin seperti itu ya untuk gambaran besar skenario yang mungkin terjadi pada Bitcoin atau skenario lain dari skenario kemarin yang mungkin terjadi dari Bitcoin. Yang jelas kita harus pantau area di sini ya, di area sini, yaitu di area support di area 22.000 atau resisten di area 31.000. Itu menjadi kunci utama Bitcoin untuk pergerakan selanjutnya atau batas dari segitiga yang ada di sini. Jika keluar dari salah satu area segitiga di sini, maka itulah tujuan nantinya Bitcoin selanjutnya, baik itu turun ataupun naik. Jadi jika breakdown dari garis kuning di sini, support di sini, maka peluangnya Bitcoin akan turun lebih dalam. Dan jika breakout dari garis hijau yang ada di sini, resisten di sini, maka peluang untuk naik itu sangatlah besar. Oke, mungkin seperti itu analisis untuk Bitcoin hari ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, agar saya juga lebih bersemangat untuk memberikan video-video setiap harinya. Oke, sampai jumpa pada analisis Bitcoin selanjutnya dan terima kasih.